aspeknya, yaitu aspek kemampuan berhubungan sosial. Ini adalah jawaban tertinggi, itulah yang C ya, yaitu kita menyapa dulu dengan ramah agar dapat berkenalan nih. Sobat calon guru semuanya, untuk formasi P3K 2024 di sini nanti 100% diberikan sebagai kuota tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Namun perlu diketahui bahwasanya di sini nanti kita itu seluruhnya akan mengikuti seleksi dengan komputer assist test atau CAT ya. Dan nanti meskipun tidak ada passing grade, nanti untuk penentuan kelulusan itu berdasarkan pada peringkat terbaik. Jadi dengan demikian berarti di sini kita harus wajib belajar ya, supaya nanti kita itu mendapatkan peringkat terbaik per jabatan kita teman-teman. Nah tentunya kini wajib untuk mempelajari yaitu seleksi kompetensi P3K, baik itu kompetensi teknis, kemudian juga kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Pada video ini kita akan melakukan bedah materi dan juga memberikan contoh soal P3K 2024. Tentunya merupakan sebuah langkah awal dapat nilai dan juga peringkat terbaik ya, sehingga nanti kita berpeluang besar untuk diangkat P3K 2024. Nah, bagaimanakah untuk yang P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K kesehatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebagai gambaran maka di sini ada 4 kompetensi yang nantinya akan diujikan pada seleksi P3K. Jadi berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu kan di sini ada seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar, dan juga seleksi kompetensi bidang. Nah kalau misalkan di P3K itu adalah ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Sedangkan untuk seleksi kompetensi itu terbagi ke dalam kompetensi teknis, kemudian juga kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman. Nah tentunya ini terkait tentang materi-materi ini nanti yang akan diujikan ya. Ini tentunya nanti nggak akan jauh berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang kompetensi teknis itu berkaitan dengan bidang teknis jabatan, ini nanti akan diatur dalam Permen Pan RB ya, tentang pengadaan P3K. Tentunya nanti untuk soal kompetensi teknis itu akan berbeda antara kompetensi teknis guru misalkan, kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk penyuluh pertanian, dan lain sebagainya. Namun untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara ini nanti tidak akan jauh berbeda teman-teman. Yang diukur itu sama, yaitu integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian sosial kultural tentang kepekaan terhadap perbedaan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk wawancara ini adalah mengukur seberapa tinggi kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Nah, sedangkan untuk di sini jumlah soalnya ya. Jadi nanti untuk jumlah soal dan juga pembuatan ini nanti dari masing-masing mata ujian nanti akan berbeda-beda. Misalkan untuk seleksi kompetensi teknis ini adalah dari tahun 2021 kemarin tetap sama, yaitu teknis itu jumlah soalnya ada 90. Kemudian untuk jika nanti kita benar itu akan mendapatkan nilai 5 ya. Jadi jika pilihan jawabannya itu benar kita dapat 5 poin. Kalau misalkan kita salah ini nanti mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk manajerial itu adalah 25 soal, nanti ada jawaban terendah dan juga ada jawaban yang tertinggi. Kalau misalkan teman-teman tidak menjawab nanti nilainya adalah 0. Kalau misalkan menjawab di sini tertinggi, jawaban terbaik nanti akan ada 4. Kemudian yang terendah, benar terendah adalah 1. Dan ini adalah sama halnya dengan soal sosial kultural ya. Meskipun jumlah soalnya 20, nanti untuk pembobotan nanti sama. Sedangkan untuk wawancara jawaban benar terendah adalah 1, kemudian tertinggi 4, dan jika tidak menjawab ini nanti adalah dapat nilai 0. Dan selanjutnya untuk durasi waktu pelaksanaan ini adalah nanti akan berbeda untuk teman-teman yang umum dan juga disabilitas ya. Jadi untuk teknis, manajerial, sosial kultural nanti 120 menit, kemudian jika sudah nanti dilanjutkan wawancara yaitu 10 menit. Dan ini adalah untuk yang teknis itu nanti kita bahas berbeda ya, dikarenakan akan berbeda antara satu jabatan dengan yang lainnya. Nah yang pertama itu adalah untuk soal yang materi manajerial. Nah manajerial ini adalah yang digunakan sejak itu, yaitu sejak seleksi P3K tahun 2019, 2021, 23 itu tetap sama ya, yaitu berdasarkan dari Permen Pan RB sekian. Nah untuk
integritas itu adalah deskripsinya itu kan konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, kemudian rekan kerja, kemudian bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etik yang tinggi. Nah, ini adalah untuk level satunya. Ini adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sedangkan untuk yang level 2 itu adalah mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan juga etika organisasi. Nah, sedangkan untuk yang kerjasama itu adalah deskripsinya itu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen, saling membantu, dan penyelesaian tugas dan pengoptimalan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Untuk level satunya adalah berpartisipasi dalam kelompok kerja, level 2-nya adalah menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan juga efektif, teman-teman. Ini adalah terkait tentang integritas dan juga kerjasama. Dan selanjutnya untuk komunikasi. Komunikasi itu yang seperti apa yang dimaksudkan? Yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan juga gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun juga tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk level satunya yaitu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Kemudian untuk level 2 itu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain sebagainya. Ini terkait tentang domainnya komunikasi ya. Sedangkan untuk yang bekerja orientasi hasil yaitu P3K atau ASN itu kan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan juga hasil ya. Ini untuk keberhasilan organisasi. Level satunya yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Kemudian level 2-nya berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Kalau ini adalah memenuhi standar kerja, ini adalah lebih tinggi ya, mencari, mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerjanya. Dan selanjutnya untuk yang pelayanan publik itu adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, kemudian serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai politik. Nah, level satunya adalah menjalankan tugas mengikuti standar. Level 2-nya ini adalah mampu mensupervisi, mengawasi, menyelia, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik ya, ini secara transparan. Sedangkan untuk pengembangan diri dan juga orang lain itu adalah deskripsinya kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan ya dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan umpan balik, kemudian bimbingan membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini adalah untuk yang pengembangan diri dan orang lain. Nah, untuk level satunya itu adalah pengembangan diri, sedangkan level 2-nya adalah meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan juga penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan untuk yang di sini mengelola perubahan ya, mengelola perubahan itu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Jadi mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan ini secara efektif. Level satunya mengikuti perubahan dengan arahan, level 2-nya ini adalah proaktif ya, beradaptasi teman-teman. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, ini adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Nah, untuk level satunya ini kan mengumpulkan informasi
interaksi untuk bertindak sesuai kewenangan, serta yang level 2 adalah menganalisis masalah ini secara mendalam. Dan untuk contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Nah, misalkan ini pergantian pimpinan di tempat kerja ini kan sering menjadi momen yang krusial ya, sekaligus menarik dan penting dalam kehidupan suatu organisasi. Hal ini membawa sejumlah tantangan serta peluang yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh semua pihak yang terlibat. Nah, Arif ini seorang pegawai di instansi pemerintah yang baru saja mengalami pergantian pimpinan. Ini harus siap menghadapi berbagai dinamika yang mungkin muncul. Maka sikap Arif dalam menghadapi pergantian itu sebaiknya, tentunya di sini adalah suatu jawaban dari A sampai D. Ini kan jawaban yang lazim dilakukan oleh Arif ini ya. Namun di sini dikarenakan kita ikut seleksi ya, ujian itu pasti ada jawaban yang paling benar. Dikarenakan di sini nanti kan ada skornya ya, skor pembobotanan. Yang pertama misalkan bersikap sopan dalam setiap interaksi dengan pimpinan baru dan anggota tim. Hal ini termasuk menghormati otoritas mereka, menjaga kerahasiaan dan menghindari gosip atau spekulasi negatif. Kemudian yang B, melihat pergantian pimpinan ini sebagai peluang untuk belajar hal-hal baru ya, mengembangkan keterampilan baru dan menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda. Yang C, ini terbuka pada perubahan dan fleksibel dalam memahami visi dan arahan baru dari pimpinan yang baru. Yang D, bersikap sewajarnya. Seiring berjalannya waktu, maka kondisi akan menjadi lebih baik dan semakin akrab dengan pimpinan yang terbaru. Nah, kira-kira pembobotan yang paling tinggi urutannya kira-kira seperti apa? Nah, jawabannya itu adalah seperti ini. Jadi untuk bobot yang paling tinggi, yaitu teman-teman mendapatkan nilai 4, itu adalah ketika kalian memilih jawaban B ya. Nah, kalau teman-teman menjawab B, melihat pergantian suatu ini adalah peluang baru untuk belajar hal baru ya. Jawaban B ini adalah nanti dapat nilai skor 4 ya. Kalau misalkan teman-teman menjawab yang C, ini nanti akan mendapatkan skor 3. Jika teman-teman menjawab yang di sini A ya, itu akan mendapatkan skor 2. Kemudian teman-teman yang menjawab di sini D, nanti skornya adalah 1. Ini adalah level yang terendah ya dari jawaban ini. Ini contoh soal yang pertama. Dan selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, sebagai seorang perawat yang bertugas jaga di unit perawatan, saya mengalami situasi di mana seorang pasien yang saya tangani secara tiba-tiba meminta untuk diberikan obat tertentu yang sebenarnya merupakan kewenangan dari dokter ya, bukan kewenangan saya sebagai seorang perawat nih. Meskipun saya memahami pentingnya memberikan perawatan yang cepat dan juga tepat kepada pasien, saya juga menyadari bahwa memberikan obat tanpa resep atau tanpa pengawasan dokter ini dapat berpotensi untuk membahayakan pasien dan melanggar peraturan medis yang berlaku ya. Nah, kira-kira sikap saya apa yang sebaiknya dilakukan nih? Nah, apakah yang saya memberikan obat kepada pasien dengan memastikan dosis yang benar dan memberikan informasi yang diperlukan tentang penggunaan obat itu? Apakah saya memberikan obat kepada pasien ini mengingat kondisinya yang sangat membutuhkan obat walaupun tindakan ini melanggar protokol keselamatan pasien yang berlaku di rumah sakit? Ataukah saya menjelaskan dengan sopan bahwa hal ini bukan kewenangan saya, lalu segera berkomunikasi dengan dokter yang bertanggung jawab untuk mendiskusikan permintaan pasien dan mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien? Ataukah yang D, saya menjelaskan dengan tenang kepada pasien bahwa pemberian obat tersebut itu memerlukan persetujuan dan pengawasan dari dokter sesuai dengan standar keamanan dan juga peraturan medis yang berlaku? Jadi antara jawaban A sampai dengan D, ini kan kalau misalkan dipilih ya, ini adalah rasanya tuh nggak ada jawaban yang salah ya. Tentunya di sini manusiawi jika teman-teman memilih di antara A, B, C maupun juga D. Namun berdasarkan dari jawaban di sini nanti untuk jawaban yang terbaik dan bobot yang tertinggi itu adalah ketika teman-teman memilih jawaban yang C ya. Jadi menjelaskan dengan sopan, kemudian ini adalah bukan kewenangan, segera berkomunikasi dengan dokter dan sebagainya. Jika teman-teman menjawab C, maka dapat nilai 4. Jika teman-teman menjawab D, dapat nilai 3. Jika A, 2. Dan juga jika teman-teman menjawab B, ini jawaban yang terendah ya, ini adalah nanti akan mendapatkan 1 poin. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang sosial kultural ya. Nah, materi sosial kultural ini berdasarkan dari Kemenpan RB-nya, yaitu yang diujikan itu kan di sini kepekaan terhadap perbedaan. Nah, indikator perilakunya ini mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat.
Kemudian bersifat terbuka, yaitu ingin belajar tentang perbedaan, kemajemukan masyarakat, kemudian mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya. Kemudian menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Dan juga membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Kemudian bersikap tenang ya, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan antara latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, dan sebagainya ya. Ini adalah di lingkungan unit kerjanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kemampuan berhubungan sosial. Nah, indikatornya yaitu membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, teman-teman. Inilah untuk sosial kultural. Dan selanjutnya yaitu kepekaan terhadap pentingnya persatuan nih. Indikatornya apa? Yaitu menghargai perbedaan, yaitu memahami dan menerima perbedaan, kemudian menjaga sikap toleransi atau terbuka, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh mungkin saja perbedaan ya. Kemudian empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang itu. Nah, empati memainkan peran penting nih dalam membangun dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Dan untuk contoh soalnya itu adalah seperti ini. Nah, Anda melihat salah satu rekan kerja Anda dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Dia terkenal tidak ramah dengan siapapun. Maka teman-teman nanti jawabnya apa? Apakah milih Anda menegurnya sebab perbuatan itu nggak terpuji? Ataukah Anda memberitahukan perbuatan itu kepada atasan? Ataukah membiarkan sebab itu baru pertama kali? Ataukah membelikannya tempat sampah agar ia sadar akan kesalahannya? Maka kalau jawaban yang terbaik ya, diurutkan dari poin tertinggi sampai dengan terendah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi yang pertama itulah tentunya menegur ya. Ini teman-teman akan mendapatkan poin 4. Kemudian yang berikutnya adalah yang D, yaitu membelikan tempat sampah. Kemudian berikutnya adalah B, memberikan perbuatan, memberitahukan ya perbuatan itu kepada atasan. Dan juga yang jawaban terendah itu adalah yang C ya. Nah, inilah untuk contoh yang sosial kultural. Karena kalau misalkan dicermati di sini adalah berkaitan dengan aspek hubungan sosial dan juga empati. Nah, berikutnya ini adalah contoh kedua. Anda gemar melakukan olahraga jalan santai di pagi hari. Suatu hari saat sedang berjalan mengelilingi kompleks, Anda bertemu dengan warga baru. Anda belum mengenalnya dan dia pun hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Nah, tindakan Anda apa nih? Apakah Anda bertanya mengenai identitas warga baru itu kepada RT dulu sebelum memutuskan untuk menyapanya? Ataukah Anda akan berkenalan jika ia menyapa Anda terlebih dahulu? Ataukah Anda menyapanya dengan ramah agar dapat berkenalan? Ataukah Anda akan melanjutkan olahraga tanpa mengacuhkannya karena Anda bukan orang yang mudah bergaul dan ramah pada orang baru? Nah, maka di sini jawabannya yang paling tepat ya. Ini adalah jika dikaitkan dengan aspeknya, yaitu aspek kemampuan berhubungan sosial. Ini adalah jawaban tertinggi, itulah yang C ya, yaitu kita menyapa dulu dengan ramah agar dapat berkenalan nih. Kemudian untuk level keduanya dapat poin 3, itu adalah yang B ya, yaitu berkenalan jika dia menyapanya. Kemudian yang A, yang ketiga ini adalah bertanya identitas kepada RT dulu. Atau mungkin yang terakhir ini adalah jawaban terendah, ini adalah melanjutkan olahraga tanpa mengacuhkannya. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman harus berpikir dengan bijak. Ini adalah tentunya yang terbaik ya. Inilah terkait tentang aspek kemampuan kita untuk berhubungan sosial. Dan berikutnya terkait tentang soal wawancara. Ini adalah ya, wawancara itu yang diujikan itu untuk mengetahui kejujuran, yaitu berkata sesuai fakta dan berbuat sesuai dengan perkataan itu. Kemudian komitmen itu adalah loyal, setia. Kemudian keadilan itu biasa dikaitkan dengan dikaitkan bagi pimpinan yang harus adil pada bawahannya. Kemudian etika ini adalah sopan santun dan juga nilai-nilai sosial. Kemudian kepatuhan ini adalah biasanya dikaitkan dengan bawahan yang patuh pada perintah atasan ya, selama hal itu sesuai dengan
aturan yang berlaku teman-teman. Jadi untuk materi wawancara yang diujikan adalah ini berkaitan dengan ini ya. Dan selanjutnya untuk contoh soalnya nih. Contoh soalnya misalkan saja di sini Fikri itu berjanji akan membantu menyelesaikan laporan keuangan bulanan Anda setelah pulang kerja. Dia berkata akan membantu menyelesaikan perhitungan yang sulit Anda selesaikan karena terdapat perbedaan angka saat dihitung secara manual dan dihitung menggunakan aplikasi keuangan. Namun setelah ditunggu hingga 1 jam, ini setelah jam pulang kerja, Fikri nggak kunjung datang nih. Nah, maka apa yang kita lakukan? Apakah teman-teman nanti sulit mempercayainya lagi karena sudah berbohong gitu ya? Ataukah menanyakan keadaannya sebelum memarahinya? Ataukah membiarkan hingga Fikri sadar akan kesalahannya? Ataukah menanyakan alasan mengapa dia itu tidak kunjung datang? Nah, maka di sini untuk jawabannya ini adalah yang jawaban tertinggi itu adalah yang D ya. Jadi menanyakan alasan mengapa dia nggak kunjung datang. Kemudian jawaban kedua ini adalah yang B, yaitu menanyakan keadaannya sebelum memarahinya. Yang C adalah membiarkan hingga dia sadar. Atau yang A ini tidak mempercayai lagi. Nah, inilah jawaban tertingginya, itu adalah yang D teman-teman. Dan berikutnya yaitu soal wawancara lagi nih. Anda menemukan fakta bahwa rekan kerja Anda melakukan tindakan plagiat terhadap rancangan program kerja yang telah Anda susun beberapa hari terakhir. Dia mempresentasikan program ini lebih dahulu daripada Anda. Maka Anda sikapnya gimana nih? Apakah Anda membiarkannya karena hal ini sudah biasa terjadi di tempat Anda bekerja? Ataukah Anda mengklarifikasikan bahwa itu adalah ide Anda? Ataukah Anda memberikan bukti bahwa ide tersebut adalah hasil rancangan Anda? Ataukah Anda menerima hal tersebut karena setiap orang itu mungkin memiliki ide yang sama? Nah, jawaban yang terbaik kira-kira yang mana? Nah, jawaban yang terbaik itu adalah yang C ya. Jadi Anda memberikan bukti bahwa ide tersebut adalah hasil rancangan Anda. Jadi selain kita menghargai, menjaga perasaan orang, ini juga kita itu menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa kita ini memilikinya ya. Inilah hasil rancangan Anda. Yang kedua adalah Anda mengklarifikasikannya. Kemudian yang berikutnya yang D, yaitu menerima hal itu karena setiap orang mungkin memiliki ide yang sama. Dan jawaban terendah itulah membiarkan karena hal itu sudah biasa ya. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk bedah materi di kesempatan ini pada video ini. Semoga bermanfaat dan contoh soalnya seperti itu. Nanti silakan dicermati ya. Silakan di save dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.